Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di dalam video ini ya. Semoga hidup Anda penuh berkelimpahan, semoga hidup Anda itu kaya raya, semoga hidup Anda itu bahagia, dan semoga hidup Anda sehat selalu. Selalu doa itu yang saya ulang-ulang supaya Anda itu benar-benar yakin kalau Anda yang selalu menyimak video ini, Anda itu dipenuhi dengan keberlimpahan. Dan kalau diulang-ulang, energi yang berulang itu energinya akan semakin kuat. Nah, sedikit ya saya cerita. Ini ada kisah dua orang ya, saya anggap itu suami istri, Pak Joko dan Bu Joko. Pak Joko dan Bu Joko itu mempunyai keledai atau kuda. Cerita ini berasal dari Timur Tengah sana. Pak Joko dan Bu Joko itu naik keledai ya. Keledainya satu dinaiki Pak Joko sama Bu Joko ya. Pak Joko lewat di jalanan, kemudian ada orang-orang banyak. Pak Joko dan Bu Joko naik keledai itu dipaidu orang. Woi, saake keledai ini, saake jarane, kasihan keledainya, kasihan kudanya yang kecil seperti itu. Masa kuda sekecil itu dinaiki dua orang, kasihan keledainya. Lalu Pak Joko itu memutuskan sama istrinya untuk tidak menaik keledai itu di dalam perjalanan dia. Singkat cerita, Pak Joko medun, Pak Joko turun dari keledai dan istrinya itu melanjutkan perjalanannya lagi. Di dalam perjalanan berikutnya dia ketemu dengan orang-orang, sekerumunan orang. Lalu orang itu mengatai Pak Joko seperti ini, wah gendeng wong iku, gendeng wong lanang karo wong wedok iku, gendeng sepasang suami istri itu. Masa dia mempunyai keledai, dia memilih jalan kaki. Nah, Pak Joko mendengar kata-kata seperti itu kan panas hatinya. Lalu Pak Joko langsung naik keledai itu di perjalanan berikutnya. Pak Joko melanjutkan ke perjalanan dan Pak Joko naik keledainya, dan istrinya itu tidak menaiki keledai itu. Istrinya jalan kaki, Pak Joko menaiki keledainya. Lalu kemudian di perjalanan dia bertemu dengan segerombolan orang lagi. Dan Pak Joko itu mendengar orang lain itu berkata seperti ini, wah tega ya suami seperti itu, mungkin suaminya itu orang gila. Masa dia enak-enak naik keledai sedangkan istrinya itu hanya disuruh jalan kaki. Nah, Pak Joko panas lagi lah. Pak Joko kemudian turun, apalagi yang mengatai itu orang-orang perempuan, kaum emak-emak. Pak Joko turun ya karena dia dianggap suami yang tidak sayang kepada istrinya, kemudian turun. Dan kemudian Pak Joko itu menyuruh istrinya naik di keledainya, dan Pak Joko memilih untuk jalan kaki. Pak Joko memilih berjalan kaki, istrinya naik keledai untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, sebab perjalanan dia itu belum sampai ya. Singkat cerita, Pak Joko bertemu dengan sekumpulan orang, sekerumunan orang yang lagi di jalan tersebut ya. Sekerumunan orang itu bilang seperti ini, wah goblok iku wong lanang kae, masa sama istrinya saja takut, dia memilih jalan kaki, sedangkan istrinya itu disuruh untuk enak-enakan naik keledai. Wah goblok orang itu. Wong wedok kalah karo wong lanang, kalah karo wedok, goblok. Dia dibilang orang-orang seperti itu. Nah itu ya, paham ya teman-teman dengan ilustrasi itu. Kita sama-sama tidak menaiki keledai pun salah ya. Kita berdua menaik keledai itu pun salah ya. Kita naik keledai dan orang lain dan istri kita tidak naik keledai, itu pun dipandang orang salah. Istri kita naik keledai dan kita tidak naik keledai, kita berjalan kaki, itu dipandang orang itu salah. Maksudnya ilustrasi itu adalah ya, sesuatu yang sifatnya dari luar itu aslinya netral-netral saja teman-teman. Itu tergantung respon kita ya. Orang yang memaido kita, orang yang mengejek kita, itu netral-netral saja. Tapi kita yang mengulang-ulang kata-kata orang tersebut sehingga membuat kotor hati kita, membuat kotor pikiran kita. Dan apabila kita mengurusi omongan orang, itu tidak akan ada habisnya. Selalu ada omongan-omongan baru. Kita miskin pun orang-orang menghina kita, orang-orang pun merendahkan kita.
kita kaya, orang-orang pun menghina kita. Kita dikira mengambil pesugihan, kita dikira memelihara tuyul atau yang lainnya, kita disangka korupsi atau apalah. Pokoknya itu respon dari luar, itu jangan dimasukkan hati. Jika kita memasukkan hati respon yang dari luar, maka itu yang rugi kita sendiri ya. Nah, di dalam ilustrasi tersebut kita tentunya harus berkuasa atas diri kita. Jangan orang lain yang menentukan hidup kita dengan ocehan-ocehan mereka. Nah, seperti itu. Maka ceklah terus diri Anda supaya Anda itu tidak dikuasai orang lain. Langsung saja ya, Jum'ah Wage. Jum'ah Wage karakternya pandai mengatur bahasa, tepat dalam berjanji, agak pantas tanggung jawabnya, tetapi suka memberi. Wah, bagus ini teman-teman wataknya Jum'ah Wage. Jodohnya yang kelahiran 12 dan 17 yaitu Senin Kliwon, Selasa Pahing, dan Kamis Pahing. Kehidupannya semasa muda gemar bergaul dan melakukan berbagai kegiatan dengan teman-teman yang lainnya. Karena dalam pergaulan ia selalu menepati janji, maka banyak orang mempunyai kepercayaan kepada dirinya sampai kepada hal-hal yang penting dan bernilai besar itu diserahkan kepada weton Jum'ah Wage yang dia bersifatnya itu menepati janji dan bertanggung jawab. Kemudian setelah dewasa dan memiliki keluarga, umumnya bisa enak hidupnya, tetapi bila ada sesuatu yang tidak dicocoki, maka dia bisa melakukan hal-hal yang membawa kerugian besar. Soalnya Jum'ah Wage itu terbiasa mengatasi masalah-masalah besar. Dalam keadaan demikian tidak sayang kepada barang-barang ya. Kalau sudah terpojok dia tidak boimanan ya, sebab karakternya itu yang suka memberi. Pekerjaan yang cocok adalah sebagai alat negara, yaitu PNS atau apalah, pegawai-pegawai Polri, TNI, dan karyawan ya, bukan pekerjaan yang bermodal benda. Kalau pekerjaan yang bermodal benda atau pedagang, maka akan merugikan weton Jum'ah Wage. Nah itu ya, untuk Anda yang berweton Jum'ah Wage, bersyukurlah karena Anda itu pasti terpilih menjadi orang yang kaya raya. Salam sukses, salam sehat, salam berkelimpahan, salam kaya raya. Akhir dari video ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.